Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Salam sejahtera yang saya hormati Bapak Dosen Abdul Khalid Munte MPSI sebagai pengampu mata kuliah Psikologi Umum dan saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baik, hadirnya saya di sini untuk memulai diskusi kita hari ini dari kelompok pertama akan memaparkan materi kami yang berjudul Ruang Lingkup Psikologi. Sebelum kami memulai diskusi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Srinita Yani Sihombing sebagai moderator, Indah Giana sebagai pemateri pertama, Aisyah Amini sebagai pemateri kedua, dan Afriani Harahap sebagai pemateri ketiga. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Indah Giana, saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu ruang lingkup psikologi. Untuk memahami psikologi lebih mendalam, maka penting untuk melihat cakupan dari psikologi itu sendiri. Ditinjau dari objek kajian dari psikologi adalah dapat dilihat pada dua hal, yakni hal-hal yang khusus yang menyimpang dari hal-hal yang umum dibicarakan dalam psikologi khusus. Psikologi khusus dapat dipahami dengan melihat beberapa pembagiannya, di antaranya 1. Psikologi perkembangan. Psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua. Perkembangan tersebut bisa mencakup A. Psikologi anak atau mencakup masa bayi, B. Psikologi puber dan adolescensi atau psikologi masa pemuda, C. Psikologi orang dewasa, D. Psikologi orang tua. 2. Psikologi sosial. Psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. 3. Psikologi pendidikan. Psikologi yang khusus menguraikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan, misalnya bagaimana cara guru menarik perhatian siswa agar pelajaran dapat dengan mudah diterima. 4. Psikologi kepribadian dan tipologi. Psikologi yang khusus menguraikan tentang struktur pribadi manusia, mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. 5. Psikopatologi. Psikologi yang khusus menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal. 6. Psikologi kriminal. Psikologi yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau krimin terkait dengan psikologi forensik alitas. 7. Bagian ini psikologi industri. Psikologi yang khusus berhubungan dengan persoalan perusahaan, misalnya manajemen sumber daya manusia yang tidak baik, dan sebagainya. Dalam hal praktis ini, kajiannya tentu saja mengenai bagaimana dapat mempraktekkan psikologi untuk kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteksnya. Dapat dipahami bahwa psikologi dipelajari secara praktis, dapat dipraktekkan dalam bermacam-macam bidang pendidikan, dikenal psikologi pendidikan, dalam bidang industri dikenal psikologi industri, dan organisasi, dan dalam bidang klinik dikenal dengan psikologi klinis. Kedudukan psikologi dengan ilmu lainnya. Psikologi adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ilmu lainnya. Hubungan psikologi dengan ilmu lainnya dapat dikatakan seperti simbolis mutualisme, yaitu saling membantu, saling mengisi satu sama lain. Di bawah ini akan diuraikan hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu yang lain, menurut Irwanto 1991. Pertama, hubungan psikologi dengan biologi, meliputi berbagai cabang ilmu yang sasarannya juga manusia seperti anatomi atau ilmu bentuk tubuh. Kemudian fisiologi atau ilmu fal tubuh, antropologi, dan lain-lain. Psikologi memerlukan pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi karena proses kejiwaan tidak terlepas dari faktor-faktor kejasmanian. Yang kedua, hubungan psikologi dengan sosiologi. Selain daripada sosiologi, psikologi juga berhubungan dengan ilmu lainnya seperti ilmu ekonomi, politik, sejarah, dan lain-lain. Jika psikologi dan sosiologi digambarkan sebagai dua belah lingkaran yang saling berpotongan, psikologi sosial adalah luasan tempat tumpang tindih kedua lingkaran. Yang ketiga, hubungan psikologi dengan antropologi.
Dalam perkembangannya lahir suatu subilmu atau spesialisasi dari antropologi, yaitu entriopsikologi atau antropologi psikologikal atau juga kebudayaan dan kepribadian. Hubungan psikologi dengan antropologi menghasilkan suatu cabang antropologi yang lain, yaitu anthropology in mental health. Keempat, hubungan psikologi dengan ilmu politik. Psikologi mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu politik, karena psikologi berguna atau berperan dalam bidang politik, yaitu menyelami gerakan jiwa dari rakyat pada umumnya, dan dari golongan tertentu, khususnya juga dari oknum tertentu. Yang kelima, hubungan psikologi dengan pedagogik. Pedagogik sebagai ilmu yang bertujuan untuk memberi bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Oleh karena itu, sangat erat tugas keduanya, maka kemudian timbullah cabang ilmu yaitu educational psychology atau psikologi pendidikan. Yang keenam, hubungan psikologi dengan filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya dengan memakai metode spekulatif. Psikologi memisahkan diri dari filsafat sebenarnya tidak terlepas sama sekali karena psikologi juga membicarakan manusia dari segi kejiwaan. Yang ketujuh, hubungan psikologi dengan ilmu alam dan matematik. Ilmu jiwa selalu membutuhkan keterangan-keterangan positif daripada alam dengan menguraikan perangsang-perangsang kejiwaan. Keterangan-keterangan dari ilmu alam sangat dibutuhkan. Yang kedelapan, hubungan psikologi dengan agama. Psikologi dengan agama mempunyai hubungan yang sangat erat. Tanpa dasar psikologis, agama itu akan sukar diterima manusia. Ajaran agama penuh dengan unsur-unsur pedagogis. 9. Hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Psikologi komunikasi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. 10. Hubungan psikologi dengan ilmu ekonomi. Naik turunnya harga atau kurs valuta asing atau berhasil tidaknya suatu upaya marketing tidak hanya tergantung pada hukum sufi and demand dalam ilmu ekonomi, tetapi juga dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manusia yang terlibat dalam proses ekonomi. Yang terakhir, hubungan psikologi dengan ilmu hukum. Ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan. Ini jelas terkait erat dengan psikologi karena kebenaran dan keadilan itu sendiri sangat subjektif dan karena bersifat psikologi. Menghadapi realitas. Konseling realitas adalah salah satu pendekatan konseling yang berfokus pada masa sekarang dan masa depan. Pendekatan realitas dikembangkan oleh William Glasser, psikologi California. A. Konselor berperan sebagai guru dan model bagi konseling. B. Konselor membuat kontak dengan konseling untuk mengubah perilakunya. C. Pendekatan realitas tidak terpaku pada kejadian-kejadian masa lalu. Langkah-langkah menghadapi realitas. 1. Perkenalan. Yang dimaksud dengan perkenalan yaitu terapis dan subjek saling memperkenalkan diri. Yang kedua, pengantar terapi. Yang dimaksud pengantar terapi yaitu menjelaskan kepada subjek mengenai tujuan dan tata tertib terapi. Yang ketiga, ceramah. Yang dimaksud dengan ceramah mengenai konsep self-regulated learning. Yang keempat, pelaksanaan tahapan WANS. Yang dimaksud dengan pelaksanaan tahapan WANS yaitu eksplorasi terhadap harapan, kebutuhan mengenai dunia akademis dari masing subjek. Yang kelima, pelaksanaan tahapan direction and doing. Yang dimaksud tahap perkenalan tahapan direction and doing mendiskusikan mengenai perilaku yang ditujukan oleh subjek untuk mencapai harapannya. Yang keenam, pelaksanaan tahapan evaluation.
Yang dimaksud pelaksanaan tahapan evaluation meminta individu untuk mengevaluasikan perilakunya. Yang ketujuh, pelaksanaan tahapan planning and commitments. Yang dimaksud pelaksanaan tahapan planning dan commitments mengajak subjek untuk mengoperasi bentuk-bentuk perilaku yang dapat mewujudkan harapannya dan membuat acara aksi. Baiklah, yang akan menjelaskan dari isi materi keempat yang berjudul Memulai Hubungan Baru dan Meningkatnya Kebebasan Psikologis adalah saya sendiri. B. Memulai hubungan baru dan meningkatnya kebebasan psikologis. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Di dalam prosesnya kerap kita hadapi masalah yang tidak jarang membuat pikiran dan perasaan kita terganggu. Sosok pendengar yang baik dan teman yang menerima keadaan kita apa adanya menjadi hal yang sangat penting kehadirannya, terutama pada saat kita sedang butuh bercerita. Akan tetapi, jika cerita itu disampaikan pada orang yang kurang tepat, bisa saja masalah akan semakin bertambah. Salah satu sosok yang tepat untuk dijadikan tempat bercerita adalah konselor yang sudah paham ilmu psikologi dan konseling. Konseling diharapkan bisa menjadi suatu kegiatan yang membantu memperbaiki keadaan dan memberikan pengalaman pembelajaran untuk konseling. Dalam konseling, konselor harus menciptakan suasana yang nyaman supaya konseling bisa menemukan pengalaman baru yang belum pernah dirasakan dalam proses kehidupannya. Keberhasilan konseling akan sangat tergantung kepada konseling yang merasakan pengalaman baru seperti mengenal konflik internal, menghadapi realitas dan mengembangkan, memperbaiki konsepsi-konsepsi yang keliru, memulai hubungan baru dan meningkatkan kebebasan psikologis. Adapun kesadaran untuk menghadapi realitas memberikan pemahaman tentang kondisi sebenarnya yang sedang konseling alami. Beberapa penyebab individu tidak mampu menghadapi realitas adalah sikap menghindar, generalisasi yang berlebihan, dan sikap menyalahkan. Adapun kesadaran untuk menghadapi realitas memberikan pemahaman tentang kondisi sebenarnya yang sedang konseling alami. Beberapa penyebab individu tidak mampu menghadapi realitas adalah sikap menghindar, generalisasi yang berlebihan, dan sikap menyalahkan. Setelah melakukan konseling, diharapkan konselor menjadi seseorang yang berani menghadapi kenyataan terutama yang tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga konseling siap melangkah lebih jauh untuk menjadi tujuan dalam hidupnya. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari makalah kami tersebut adalah banyak orang menghadapi kesulitan dan masalah karena dalam dirinya terdapat kekurangan kebebasan dalam menyatakan hal-hal yang bersifat psikologis. Misalnya, merasa takut untuk berbeda pendapat dengan orang lain, malu mengakui kesalahan dirinya sendiri atau kesalahan orang lain, merasa tidak bebas untuk menyatakan perasaan tertentu, dan sebagainya. Konseling pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada individu untuk mampu menyatakan dirinya secara bebas dan benar dalam konseling. Individu dibantu untuk bagaimana menyatakan hal-hal yang bersifat psikologis dengan cara yang dapat dibenarkan. So keep it down low,